KBBI, krisis adalah keadaan yang berbahaya, yang sangat, atau keadaan yang sangat penting. Nah, sesuai dengan pembacaan kita, konteks pembacaan kita yaitu krisis yang dialami oleh Daud pada saat itu bukan pada saat orang Amalek menyerang tanah Negev atau dan apa tadi, tanah Negev dan Ziklag. Nah, krisis yang dialami oleh Daud pada saat itu ketika rakyatnya menangis dan ingin melempari dia batu. Ini adalah satu teladan bagi kita yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, bahwa ada satu pertanyaan, kemanakah kita pergi, kemanakah kita bertanya ketika kita mengalami krisis atau mengalami kesulitan atau mengalami keadaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai pengikut Kristus itu kita lepas dari semua hal itu, kita lepas dari penderitaan, tidak, melainkan penderitaan itu adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan orang percaya, di mana orang percaya harus siap menderita untuk mengikut Kristus. Nah, hal yang dilakukan oleh Daud pada saat itu, ya mungkin teman-teman udah jelas memaparkannya, bahwa Daud ini tidak pergi kemana-mana, ia bertanya kepada Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengubah kekalahan tersebut menjadi kemenangan yang besar baginya. Artinya dalam kehidupan kita, bahwa jikalau kita harus percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan, dan apapun mimpi kita, sebesar apapun, ada kata-kata mimpilah setinggi langit. Dan ketika kita menyampaikan mimpi kita kepada orang banyak, mereka berkata, mimpimu terlalu tinggi, jangan pernah turunkan standarmu, bahwa ingat dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyertai engkau jika engkau memang sungguh-sungguh menyerahkannya semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan banyak juga orang yang salah perspektif dengan hal menyerahkan ini. Menyerahkan seperti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita? Oh iya, saya menyerahkan masa depan saya di dalam tangan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki yang namanya kerja keras, usaha. Jadi di dalam kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, kita juga harus memiliki yang namanya semangat, kerja keras, usaha di dalam menggapai itu semua. Kita jangan memiliki pemahaman yang salah tentang menyerahkan. Oh, udah saya serahkan dalam tangan Tuhan, semuanya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Diam aja. Tiba-tiba satu box dari sorga jatuh di kepalanya, mati langsung. Itu dia yang saya maksud. Kuning itu saja dari saya. Oke, kalau dari perenungan kita pada pagi hari ini, mungkin teman-teman udah mencoba melihat dari sisi krisis dari kehidupan kita. Tapi kalau saya lihat dari renungan kita pada pagi hari ini, saya mencoba melihat hal lain. Saya melihat bahwa renungan kita pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari renungan kita yang kemarin, mencoba melihat hal-hal yang baik pada diri seseorang. Kalau saya lihat di sini, mencoba melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang buruk. Jadi dalam keadaan yang buruk pun ada hal-hal baik yang bisa kita lihat, yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ada satu ilustrasi yang pernah saya baca juga di artikel begini, ilustrasinya itu ada dua orang naik bus lagi melakukan perjalanan. Yang satu ini di bagian kanan, yang satu di bagian kiri. Di bagian kanan ini sepanjang jalan itu adalah tembok, sedangkan di bagian kiri sepanjang perjalanan itu adalah taman. Seseorang ini berkata bahwa perjalanan ini tidak ada indahnya. Yang saya lihat dari tadi tembok gelap, bebatuan dan segala macam. Tetapi orang yang di sampingnya itu berkata, enggak kok, perjalanan ini indah banget. Yang saya lihat dari tadi adalah taman, yang saya lihat dari tadi adalah keindahan, banyak kupu-kupu berterbangan di bunga-bunga dan segala macamnya. Yang mau saya soroti dari sini adalah sebenarnya perjalanan ini tergantung di mana sisi yang kita pandang. Bahkan di tengah krisis pun kalau kita pandang dari sisi positifnya, bisa menjadi hal-hal yang memotivasi kehidupan kita. Saya tadi malam menonton satu video YouTube, dia kasih judul begini, di masa pandemi banyak orang Indonesia menjadi kaya.
di masa pandemi banyak orang Indonesia menjadi kaya. Kenapa? Karena di zaman dulu untuk menjadi kaya dia harus menjadi artis populer di TV dan segala macam. Sedangkan sekarang sangat mudah sekali, dia kreativitas di YouTube, dia bikin video dan segala macam, jadi memudahkan. Jadi di tengah pandemi, di tengah krisis yang kita alami pun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, maka ada hal-hal baik yang bisa menjadi kita lebih maju, kita lebih baik lagi. Bahkan di tengah tekanan pun yang kita alami, sebenarnya ada sisi positif yang kita bisa petik dari situ. Dan itu saya juga punya kesaksian dalam hal itu. Ketika saya praktis 1 tahun, saya mengalami tekanan demi tekanan. Saya pikir waktu itu udahlah, menyerah saja. Tetapi setelah menyadari bahwa itu menjadi pembentukan karakter untuk menjadi lebih dewasa ketika ada masalah, nggak langsung gegabah, nggak langsung cemas ketika ada masalah. Nah, jelas dalam firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu panggilan undangan secara keseluruhan, secara umum, universal. Yesus sampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ketika kita ada beban, ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu lagi, ingat masih ada seorang penolong yang selalu setia menolong kita. Bahkan dia tetap setia di saat kita tidak setia. Itu luar biasanya Tuhan kita. Dia tetap setia di saat kita tidak setia sekalipun. Maka ketika kita menghadapi masa-masa krisis dalam hidup, masa-masa tersulit dalam hidup, karena itu tidak bisa dipungkiri. Benar tadi yang dikatakan Adi bahwa tidak ada yang bisa mengatakan bahwa hidupnya akan baik-baik saja sampai dia mati. Tidak ada juga itu. Bahkan Yesus aja yang kita percaya sebagai Tuhan yang tidak bercela juga mengalami masa-masa pencobaan dalam dirinya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 4 itu, iblis itu gencar sekali itu mau mencobai dia. Apalagi kita yang masih pengikut Kristus, pasti banyak cobaan yang iblis coba lakukan untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita punya Yesus yang kita percaya, Tuhan kita, tidak ada satupun yang bisa merenggut kita daripada tangannya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pada pagi hari ini. Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih teman-teman atas responnya. Kiranya renungan dan firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan tutup dalam doa. Ada pokok doa bagi Kak? Syuting nanti. Syuting. Nanti kita syuting, terus pada teruna, pada PKB, Besok ibadah umum besok ibadah umum. dan sekolah minggu pemuda. Khotbahnya gue di bawah. Ketawa dia. Oke. Di sini aja besok. Baik teman-teman, mari kita tutup, kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada saat ini kami telah selesai Bapak membaca renungan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami agar kami Tuhan selalu dapat mengandalkan Kau bahkan dalam keadaan jepit sekalipun, dalam keadaan krisis sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah kami Bapak semua pada hari ini, kami akan mengalami aktivitas kami. Kiranya Kau berkati kami semua ya Bapak, Kau berkati gereja ini Bapak, GPSI PKA, Kau berkati setiap jemaat yang ada dalam segala problemanya. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan baik-baik Bapak. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat yang sakit juga Kau sembuhkan, Kau kuatkan Bapak, ekonominya Kau pulihkan ya Bapak. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, di mana nanti ada syutingnya Bapak. Kiranya Kau berkati syuting yang akan dilaksanakan di rumah Pak Freddy Enjar itu Bapak. Kau berkati agar syutingnya dapat berjalan dengan baik. Kau berkati peralatan yang digunakan. Kau berkati setiap kami yang melayani Tuhan, mengambil bagian Tuhan. Kau berkati juga kalau nanti sore ada ibadah Teruna ya Bapak. Ada juga ada ibadah Teruna Bapak. Kau berkati ibadah Teruna itu dapat berjalan dengan baik. Kau berkati pelayan firman yang akan melayani. Kau berkati setiap anggota PT yang dapat mengikuti dengan baik. Kau berkati sinyal, Kau berkati peralatan yang digunakan Bapak. Kau berkati juga Bapak untuk besok Tuhan ada ibadah minggu ya Bapak. Kiranya Kau berkati ibadah minggu kami agar dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, Kau berkati peralatan yang ada yang digunakan. Kau berkati sinyal, Kau berkati setiap pelayan yang bertugas, terutama pelayan firman yang akan membawakan firman Bapak. Dan Kau berkati agar dapat semuanya dapat bersinergi dengan baik dan dapat ibadah dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam kasih-Mu Bapak.
besok juga ada ibadah PA, ibadah pemuda yang kau berkati juga Bapak. Walaupun masih lewat Zoom, kiranya kau berkati setiap pemuda PA agar mengikuti ibadah dengan baik ya Bapak. Kau berkati sinyal, kau berkati peralatan yang digunakan Bapak. Tuhan, kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang belum dapat bergabung bersama mereka yang belum dapat bergabung bersama kami. Kau berkati hambamu, kau berkati Jujing, kau berkati Delis, kau berkati Kawaman, kau berkati Kamero, kau berkati Adi, kau berkati Irwan Bapak, kau berkati Ragu, kau berkati Bapak Pendeta Abelas, kau berkati Karajen, kau berkati Kamalia, kau berkati Maria, kau berkati Bapak kami semua dimanapun kami berada, kau berkati, kau sertai, beri kami kekuatan hikmat dan dalam kami menjalani hari ini Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih yang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Doa ini belum sempurnakan itu kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.